Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan nan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Ternyata negara Indonesia ini sangat luar biasa ya, teman-teman. Negara kita adalah negara yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga Indonesia kaya akan budaya bangsa yang menyebabkan banyak wisata asing berbondong-bondong datang ke Indonesia sebagai destinasi wisata. Betul sekali. Untuk itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan menerapkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Apa itu maksudnya? Nah, untuk itu lebih jelasnya, mari kita dengar penjelasan dari Kak Andi berikut ini. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, apa kabar kalian semuanya? Semoga sahabat belajar sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Kak Andi pada video pembelajaran kita kali ini dengan tema keragaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Submateri yang akan Kak Andi sampaikan adalah makna persatuan dalam keragaman serta prinsip persatuan dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebelum melanjutkan, mari sahabat belajar kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke sahabat belajar. Nah sekarang sahabat belajar coba perhatikan penjelasan berikut ini. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.
Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah, kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tadi makna persatuan dalam kebangsaan. Selanjutnya, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya, yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain. Sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Selanjutnya adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Selanjutnya adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Itulah tadi 5 prinsip-prinsip untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Nah, sahabat belajar, jadi persatuan adalah
yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, kawasan Nusantara, serta prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sahabat belajar, rasa persatuan dan kesatuan ini sudah dimiliki bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Adanya persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia bisa merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini yang sahabat belajar rasakan, yang tentunya sebagai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu, mari sahabat belajar, kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang ada, agar negara Indonesia yang kita ini selalu berdaulat. Bagaimana sahabat belajar? Sekarang kalian sudah bisa memahami ya. Semoga video kami dapat membantu kalian dalam belajar. Jangan lupa like dan subscribe dan klik tanda lonceng. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu malamku. Jadi persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, kawasan Nusantara, serta prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Betul sekali. Satu lagi nih, persatuan dan kesatuan Indonesia sudah ada loh sebelum kemerdekaan. Inilah yang menjadi sebab bangsa Indonesia menjadi negara merdeka seperti yang kita lihat sekarang ini.